Yo yo yo, apa kabar Sobat Gendong Carrier? Balik lagi di channel Alay Walker. Hari ini kita bakal nanjak Gunung Ciremai via Sadarehe. Jalur terpanjang, terjauh, tapi katanya paling epic. Buat yang belum tahu, Ciremai itu 3078 mdpl. Dan via Sadarehe ini, jalur yang jarang dilewatin pendaki pemula. Cocok buat yang suka capek, tapi bahagia. Yuk, kita gaskin. Cukup. Airnya dipastikan cukup ya. Soalnya nggak ada mata air di sini. Oke, kalau begitu sebelumnya kita berdoa dulu sebelum melakukan pendakian kali ini. Mudah-mudahan kita disehatkan, kita dulu dan selamatkan. Balik lagi sampai sini sehat juga sampai rumah. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, disilakan. Dari base camp, kita nggak langsung jalan kaki. Kita berangkat pakai truk, nyusurin jalan desa dan kebun warga. Dari jalan aspal sampai jalan makadam semua disikat. Perjalanan ke Pintu Rimba sekitar 30 menit. Lumayan jauh kalau ditempuh jalan. Biayanya 60.000, udah termasuk antar jemput pas turun. Menurut gue ini cukup affordable dan ngebantu banget ngirit tenaga. Sampai Pintu Rimba, truk ditinggal, carrier naik, dan perjalanan asli pun dimulai. I felt it from the start. It grew. Awal jalur masih bersahabat, hutan lebat, tanah masih empuk, suasana masih so asik. Tapi jangan ketipu ya, ini cuma pemanasan sebelum penderitaan yang sesungguhnya. Pintu Rimba ke pos 1 cukup 37 menit. I waited for a sign, so patient. Lanjut ke pos 2 Tegal Jamuju. Tanjakan mulai sering muncul. Jalur masih di dalam hutan, tapi kaki udah mulai kerja serius. Akar-akar pohon mulai jadi pijakan alami. And divine, for fate was on our side. That day I came. Estimasi perjalanan sekitar 1 jam. Di titik ini, yang tadinya ketawa mulai fokus jalan, ngobrol mulai jarang, napas mulai dicari-cari. That you are I was hoping for. It's you I'll call my evermore. Menuju pos 3 Kayu Manis, trek makin kerasa capeknya. Tanjakan panjang tanpa banyak bonus jalur datar. Tanah kadang lembab dan licin, bikin langkah harus ekstra hati-hati. Carrier mulai berasa berat di bahu dan pinggang. Garden as our home, a place where we can grow. You're planted in my soul to nurture and to hold. 'Cause you are Estimasi sekitar 1 jam perjalanan. Di pos ini senyum masih ada, tapi udah mulai dipaksain. Pos 3 Kayu Manis berada di dalam hutan cukup rapat. Area pos tidak terlalu luas dan lembab. Tanahnya nggak terlalu rata. Tersedia shelter untuk berteduh dan ngaso. Pendaki biasanya cuma stop sebentar sebelum lanjut nanjak lagi. Masuk jalur ke pos 4 Pengorbanan Cinta, namanya doang romantis. Mulai banyak bonus tapi tetap akar pohon jadi pegangan utama. Langkah makin pendek,
napas makin sering berhenti. Estimasi sekitar 30 menit. Di sini pendaki mulai sadar, ini gunung bukan tempat main-main. Pos 4 Pengorbanan Cinta punya area yang agak terbuka. Tanahnya lebih keras dan relatif rata. Tempat duduk alami dari batang kayens masih ada. Nggak ada shelter permanen. Bisa buat camp rame-rame tapi jarak ke puncak masih lumayan. I waited for a sign. Dari pos 4 ke pos 5 Buyut Ketuk, jalur masih didominasi hutan. Tapi tanjakan mulai konsisten. Nggak terlalu teknikal, tapi panjang dan bikin paha panas. Area pos 5 nggak terlalu luas. Biasanya cuma buat istirahat sebentar. Jarang yang campi sih. I waited for a sign. So patient and divine. For fate was on our side. Naik lagi menuju pos 6 Sumber Hidup. Di sini vegetasi mulai lebih terbuka. Area pos relatif lebih rata dibanding sebelumnya. Ini salah satu spot camp yang cukup ideal kalau mau bagi tenaga 2 hari. Beberapa pendaki pilih nyekan di sini karena masih agak terlindung dari angin. Kalau lo start siang, pos 6 ini masuk akal buat bermalam. That you are, I was hoping for. It's you I'll call my evermore. Kita start summit jam 4 pagi, tentunya udah sarap dulu biar kuat najak. Jangan lupa bawa bekal sama minum cukup karena gak ada Indomaret di atas. Nah dari sini cerita berubah. Menuju pos 7 tanjakan Cita-Cita. Jalur mulai lebih kering, lebih terbuka. Tanjakannya lebih curam. Dan terbuka kalau siang matahari bisa langsung nyorot. Kalau musim kemarau, debu tipis ikut nemenin tiap langkah. Nama Cita-Cita cocok banget. Karena di sini lo mulai mikir. It's you I'll call my evermore. Masuk ke pos 8 Kawah Burung. Suasana berubah total. Sabana mulai kelihatan. Langit lebih terbuka. View makin luas. Ini spot camp favorit di jalur Sadarehe. Area cukup luas untuk beberapa tenda. Tapi angin bisa kencang banget. Jadi pastikan tenda lo aman. Dari sini puncak udah terasa dekat. Tapi jangan salah. Masih ada sekitar 1-2 jam lagi. The garden as our home, a place where we can grow. You're planted in my soul to nurture and to hold, 'cause you Dari Kawah Burung ke puncak, jalur makin terjal dan berbatu. Beberapa bagian berpasir vulkanik. Langkah naik 1, kadang turun setengah. Vegetasi makin jarang. Angin makin keras. Suhu lebih dingin. it's you I'll call my evermore.
Puncak Ciremai, 3078 meter, atapnya Jawa Barat. Di atas, view 360 derajat. Kalau cuaca cerah. Tiga dewa Ciremai Sadari. Your planted in my soul. Oke. Nurture and to hold. 'Cause here